Penggandaan uang yang dipimpin dukun palsu bernama Romo alias H. Penipuan penggandaan uang menimpa 6 orang korban yang berniat mendapat uang cepat untuk membayar utang. Tipu daya pelaku membuat para korban mengalami kerugian hingga 75 juta rupiah. Berdasar laporan 6 korban, polisi memburu 2 pelaku. Romo ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Selatan, sementara WN ditangkap di Karawang, Jawa Barat. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Berawal dari adanya pengaduan maupun laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan ini bisa menggandakan uang dengan cara yaitu korban membayar mahar sekitar 3 sampai 20 juta kepada tersangka H alias Romo ini. Tersangka H alias Romo ini kami amankan di wilayah Jakarta Selatan di unit 5 Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Di sini berhasil mengamankan 2 orang berinisial H atau alias Romo dan juga tersangka kedua berinisial WN. Kasus penipuan dukun palsu pengganda uang berawal saat 6 orang penghuni sebuah apartemen di Jakarta Selatan terjerat utang dalam jumlah besar. Di tengah kebuntuan, salah satu korban mendapat informasi bahwa ada seorang dukun yang memiliki kemampuan menggandakan uang. Beberapa korban tertarik, lalu diajak menemui pelaku Romo di sebuah kamar hotel di daerah Ragunan, Jakarta Selatan. Begitu memasuki kamar, korban melihat tumpukan uang pecahan Rp100.000 dan $100 Amerika Serikat. Korban percaya Romo dapat menggandakan uang. Dari sini, korban memberitahu korban lainnya. Belakangan diketahui semua uang tersebut palsu. Ya, jadi untuk modus operandi sendiri di sini para korban ini ada yang bertemu langsung dengan Romo dan juga ada dari korban lainnya yang mengenalkan bahwa ada di sini yang namanya Romo yang dikenal sebagai dukun yang bisa menggandakan uang. Di situ para korban mulai tertarik, setelah itu bertemu dengan tersangka Romo tadi itu, dan di situ korban sempat diperlihatkan seperti pecahan Rp100.000 dan juga pecahan $100 yang dilihatkan kepada korban sehingga para korban ini percaya. Dalam melancarkan aksinya, Romo si dukun palsu meminta para korban memberi mahar sebagai syarat melaksanakan ritual penggandaan uang. Tersangka meminta 3 hingga 20 juta rupiah, tergantung pada kesepakatan dengan korban. Romo mengiming-imingi jumlah mahar menentukan hasil uang yang digandakan. Selain itu, Romo juga meminta korban menyiapkan koper kosong sebagai tempat menyimpan uang yang telah digandakan. Ritual penggandaan uang dilakukan di sebuah kamar hotel di daerah Ragunan. Usai melaksanakan ritual, Romo meminta para korban membawa pulang koper masing-masing dan menunggu sampai koper terisi uang. Namun, setelah 2 hari menunggu, para korban hanya mendapati sebuah bantal dan spray kasur di dalam koper. Polisi baru menetapkan 2 tersangka, yaitu H alias Romo, si otak penipuan, yang berperan sebagai dukun palsu pengganda uang, dan WN yang menyediakan uang palsu atas perintah Romo. Tersangka Romo menjanjikan WN imbalan 5 juta rupiah, namun baru dibayar Rp200.000. Saat kami wawancarai, Romo yang berusia 45 tahun ini mengaku bahwa ia bukan seorang dukun sakti, melainkan tukang pijat yang biasa mangkal di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Romo melakukan penipuan dengan mengaku sebagai dukun lantaran ia ingin mendapatkan uang banyak secara cepat. Saya sering ngobatin orang, Pak. Seperti patah tulang, gitu ya, murut, gitu ya, keseleo ataupun apa gitu. Saya tadinya tidak berpikir yang aneh-aneh dalam hidup, Pak, karena saya juga keadaan begini. Tapi ya tadi juga sebagai manusia, siapa yang tidak tergiur dengan uang banyak, Pak. Gitu. Bapak juga tergiur. Iya. Romo si dukun palsu pengganda uang akhirnya mengakui semua perbuatannya. Mulai dari meminta mahar untuk ritual penggandaan uang, meminta para korban menyediakan koper, hingga menggunakan uang mahar yang disetorkan para korban untuk bermain judi online.